sambung. Nanti kalau warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saudara. Pertama, ini saudara. Ini sudah lancar ini. Sudah presisi. Nah ini walaupun sudah dipandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Good morning, selamat pagi, happy brothers and sisters. Oke saudara-saudara, kali ini saya perlihatkan kepada saudara proses yang setelah kita capai sampai detik hari ini. Nah ini saudara, didekati dari sini. Ini pemasangan rak setir sudah. Tadinya ini masih berupa tuas yang pendek. Nah ini kita sudah memasang setang setir, setang kemudi. Ini kita ambilkan dari kepunyaan pickup atau station punyaan Hijet by Daihatsu, made in Jepun juga. Ini masih ori. Ini panel-panelnya ini masih berfungsi dengan baik. Fungsinya ini masih berfungsi dengan baik. Nah ini masih, kalau kita tahu literatur sejarah dari motor Hijet, itu semuanya masih build up from Japan, sehingga mutunya lumayan baik. Tinggal kita ngeset kabel-kabel ini, karena ini kita beli di luaan, sehingga kabelnya ya asal potong saja karena dibongkar. Nah yang ingin saya katakan, ini bukan dalam bentuk utuh langsung kita pasang, tidak, tapi semuanya ngakali. Kita melepas bos-bosannya ini pipa steering kita lepas dari dudukan ini, lalu kita buatkan posisi yang sesuai dengan kondisi kerangka yang ada di mobil mini Buki ini. Tadinya kan ada perangkat besi tuh saudara. Nah ini loh, tadinya kan ada besinya ini, tapi nggak cocok, sehingga kita harus merubahnya sesuai dengan posisi dan lokasi yang ada di kerangka ini. Ini sudah cukup berfungsi dengan baik saudara. Sementara sepelengnya atau jarak bebas dari setir ini cuma kecil sekali. Maksudnya ini diputar 1 cm saja, roda sudah bergerak. Artinya tidak ada putaran bebas yang loss, tidak ada. Karena ini kerajuannya juga masih bagus. Cuma ini ngakalinya ini harus serba motong dan nyembung. Nah ini pun juga ini tuas dari rem sudah ada, sehingga kita tidak repot-repot membuat tuas rem. Pun juga posisinya tepat pada pengemudian, duduk si pengemudi, si pengendara. Cuma ini ngakali sedikit saudara lah. Ini bagian yang ini tempat sudul ini kita potong lalu kita buatkan tersendiri. Nah ini bagian kopling ini pun juga begitu. Bagian kopling ini nggak mempertahankan yang aslinya, tidak, ini kita rubah bentuknya menyesuaikan dari selang yang menuju ke belakang, yang menuju ke mesin kopling nih. Nanti kawatnya atau selangnya seperti apa, ya proses lanjutnya pasti saya perlihatkan kepada saudara. Nah ini sebelum mesin kita pasang, kita harus memasang pengereman dulu. Pengiriman ke belakang, tentunya pakai ledeng, pakai pipa. Nanti pipanya seperti apa, ya kita perlihatkan tahap lanjutnya nanti. Nah, karena ini depan pun menurut rencana juga kita kasih rem, sementara roda ini nggak ada dudukan cakram, sehingga kita harus ngakalinya kembali untuk dikasih
bracket atau dudukan cakram. Nanti kalau cakramnya sudah terpasang, nah kita tinggal nyetel, nyeting bagaimana supaya rem itu berfungsi dengan baik. Nah ini saudara, karena saudara sudah melihat dari bentuk kerangkanya, ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa memperlihatkan proses demi proses di saat kita merakit kerangkanya ini. Ini bukan berarti saya rahasiakan di hadapan Anda, tidak. Karena prosesnya ini tahap demi tahap, sementara tahap demi tahap itu sendiri tidak langsung pas, tidak langsung pantas, tidak langsung cocok. Contoh yang paling fatal, nah ini saudara, kerangka yang bagian ini di saat dipasang ternyata terlalu pendek, terlalu rendah, terlalu ke bawah, akhirnya kita sambung. Nah penyambungan ini karena memang bentuknya nggak cocok, daripada nanti sudah dicat kita paksakan untuk kita pakai, ternyata nggak pantas, nggak luwes, nggak nyaman, kurang proporsional kalau kita pandang, ya kita harus merubahnya. Oh juga ini loh saudara, prosesnya begitu jelimet. Ini tadinya ada penyangganya ke sini, ternyata nggak cocok. Cocoknya pakai segitiga semacam ini. Ini kan bekas las-lasan. Ini sebelum dicat lebih baik kita ngoyo, susah sedikit nggak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya bisa sesuai dengan harapan. Nah ini bagian depan. Bagian depan pun bentuk seperti ini. Ini saya tidak punya konsep atau pakem yang pasti. Kita hanya mengikuti kata hati kita, bagaimana kita membentuk bagian muka ini supaya pantas untuk kita lihat, supaya luwes. Kalau orang Jawa Tengah itu mengatakan wangun. Wangun itu sesuatu yang pantas, luwes, enak kita pandang. Pun juga dimensi dari kendaraan ini, dimensi dari kerangka ini, panjangnya seberapa, ini dari sini berapa, ini cuma ngawut saudara. Sehingga nggak ada patokan yang baku. Kita hanya, sekali lagi kita hanya mengikuti kemana kata hati kita hendak merakit kerangka yang seperti ini. Sehingga kalau seandainya setelah kita pasang nggak pantas, ya harus kita rubah dulu. Satu lagi yang ini. Yang ini pun tadinya kedudukannya di sini. Setelah kita belikan jok ternyata kurang ke belakang, akhirnya kita untung di saat kita merakit selalu menggunakan prinsip nggak langsung dilas secara penuh, tapi cukup kita titik. Setelah kita titik terpasang itu dilihat pantas apa enggak. Nah bagian belakang pun coba bagian belakang ini kalau kita lihat sebelum jadi secara sempurna itu terlihat nyengangik, metingkring. Tapi saya tidak bisa menerjemahkan kata nyengangik dan metingkring itu ke dalam bahasa Indonesia, apalagi ke dalam bahasa Inggris. So I can translate about nyengangik and metingkring to English. I cannot. Very difficult for me. Nah ini tangki mempertahankan bawaan asli dari Yamaha Vixion, karena ini menurut rencana menggunakan mesin Vixion yang punya cc 150. Kenapa juga kita memakai tangki yang asli? Pertama, kalau kita membuatkan tangki tersendiri itu sudah menyita tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Yang kedua, nah ini saudara, ini di bawah ini karena Vixion itu menggunakan sistem injeksi. Nah ini kan ada perangkat injektornya. Kalau membuat tangki tersendiri kita harus dedel, mengambil bagian yang bawah injektor ini untuk kita tempelkan kepada tangki yang baru. Lah itu yang menyita waktu, menyita tenaga dan pikiran. Nah kalau yang asli bisa kita pasang, lah kenapa tidak? Selanjutnya yang saya katakan tadi kesannya metingkring, nyengangi. Nah kita nanti berimprovisasi, bermain di saat kita memasang selebor, supaya kesan yang saya katakan tadi bisa tertutupi, bisa tersamakan di saat kita membuat konstruksi selebor atau tutup ban. Sehingga nantinya kalau sudah
dalam keadaan terpasang, itu khayalan saya, menurut gambaran saya, ini akan kelihatan lebih sporty tapi elegan. Karena memang obsesi saya merakit ini supaya nanti kalau sudah dalam bentuk jadi itu kesannya sporty tapi juga elegan. Artinya yang lain adalah kita pakai kendaraan untuk kondangan juga pantas, kita pakai adventure off-road di luar aspal juga bisa, pun juga kalau kita pakai untuk ke kawasan kantoran itu pun juga tidak punya kesan yang norak. Oke saudara, mungkin sampai di situ. Nah ini menurut improvisasi saya, menurut gambaran saya, nanti ini ada kerangka yang pertama untuk penyangga tutup bagian atas. Karena bagaimanapun juga nanti diusahakan yang atas ini punya tutup supaya kita tidak kehujatan ataupun kepanasan secara berlebihan. Walaupun ini nantinya dalam bentuk, dalam konsep yang terbuka, bukan seperti mini jeep yang ada tutup-tutupnya, itu tidak. Ini memang dibuat telanjang atau dalam bentuk kerangka supaya kita bisa melihat dunia lebih luas. Itu. Yang selanjutnya nanti ada kerangkanya ke sini. Di sini nanti kita buatkan dudukan untuk memasang roda serep. Memang roda serep itu kita perlukan karena di suatu ketika mungkin ada gangguan dalam masalah ban. Yang kedua, untuk custom, untuk hiasan, untuk variasi, untuk penampilan, supaya penampilannya lebih oke daripada tidak kita pasang roda serep yang ada di sini. Oke, mungkin demikian. Kalau memang bertanya-tanya tentang kerangka ini, baik ukuran besinya atau bentuknya, itu bisa dilihat secara langsung saja. Ini nggak ada yang dirahasiakan. Jelas kita amati secara teliti bentuknya seperti ini kalau memang Anda tertarik dengan konstruksi atau model semacam ini. Karena bagaimanapun juga setiap orang itu mempunyai kesukaan tersendiri, mempunyai sistem tersendiri, mempunyai cara tersendiri, mempunyai teknik tersendiri di dalam membentuk kerangka mobil mini rakitan semacam ini. Yang selanjutnya yaitu, nah ini saudara, selanjutnya untuk sekilas saja coba kita perlihatkan kepada saudara bagaimana hasil dari pemasangan front suspension wide tilting system. Pemasangan suspensi depan dengan sistem tilting. Ini saya perlihatkan kepada saudara. Mas. Ya karena belum ada mesinnya kita harus dorong-dorong semacam ini. Nah ini kedudukan roda. Kedudukan roda ini kan yang ini naik ke atas. Kalau tidak kita buat sistem tilting, maka roda yang ini pasti akan terangkat. Kalau tidak begitu, roda yang bagian sono itu pasti terangkat. Padahal ini basicnya untuk kendaraan lapangan. Sehingga medan yang kita laluinya pun bukan sehalus serata jalan tol yang dibangun oleh Bapak Jokowi atau melewati jalan yang lurus, sirotol mustaqim, tidak. Sehingga kita persiapkan sistem yang bisa mengadaptasi, bisa mentoleransi keadaan medan yang kita lalui. Maka ketemulah sistem tilting yang kita sematkan di kendaraan ini. Sebenarnya model tilting itu tidak hanya seperti ini saja, masih banyak lagi bentuk tilting, tapi fungsinya dan tujuannya sama, supaya pantulan roda itu lebih luas,
dan tidak mengganggu posisi roda yang lain. Posisi roda yang lain yang saya maksudkan yaitu coba lihat tayangan-tayangan saudara-saudara kita kan ada di saat satu roda terangkat di tempat yang tinggi, roda yang lain terangkat. Kalau yang terangkat bagian depan berarti disetir nggak bisa. Kalau yang terangkat bagian belakang karena sistemnya pakai diferensial, lah itu roda yang terangkat itu cuma berputar, nggak bisa beranjak dari tempatnya karena yang berputar itu menggantung. Oke saudara, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam penampakan wujud dari proses perakitan mobil mini buggy yang bisa saya perlihatkan sampai detik hari ini. Mungkin proses selanjutnya adalah pemasangan pengeriman. Setelah pengeriman, pemasangan mesin, lalu pembuatan tuas persneleng menyatu dengan tuas gearbox maju mundur. Sebenarnya beli jadi itu ada. Itu kalau di loaan, di dunia loaan, di dunia bengkel lokalan, itu istilahnya e-track. Nah, kita membuat e-track tersendiri. Maka dari itu, ikuti terus proses pembuatan dari mobil mini buggy ini nanti seperti apa. Nah, itu Anda bisa mengikutinya secara terus-menerus berkesinambungan, dan nanti kalau sudah dalam bentuk yang mempesona pasti akan saya perlihatkan kepada saudara-saudara. Siapa tahu saudara-saudara terinspirasi dari rakitan saya yang semacam ini. Oke saudara, seperti biasanya sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Sak apes-apese wong kang apes ijik luwih apes wong kang nukane wedak mbasan tinggi sing ngambung wong liya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.